Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 16 Mei, kita memperingati beberapa orang kudus di dalam gereja kita. Orang kudus yang pertama, Santo Ubaldus, uskup dan pengaku iman. Anak yatim ini kemudian menjadi seorang uskup yang terkenal berani. Bagi umatnya, ia seorang pendoa dan pencinta perdamaian. Pendidikan masa kecilnya ditangani langsung oleh pamannya yang menjabat sebagai uskup di Gubbio. Ternyata pamannya berhasil menumbuhkan dalam dirinya benih panggilan hidup imamat. Ubaldus sendiri tertarik sekali dengan cara hidup seperti yang dijalani pamannya. Ia berusaha keras agar kemudian bisa menjadi seperti pamannya. Sejak berusia muda, Ubaldus sangat menginginkan hidup sunyi sebagai seorang pertapa. Akan tetapi, jalan Tuhan selalu lain dari rencana manusia. Cita-citanya untuk menjadi seorang pertapa tidak tercapai karena dia diangkat menjadi uskup di Gubbio menggantikan pamannya. Ia menjalankan jabatan uskup ini dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan doa. Sebagai gembala, ia melayani umatnya dengan sebaik-baiknya. Sekali peristiwa, ketika terjadi kekacauan di kota, ia dengan berani berdiri di antara dua pihak yang bertentangan tanpa mempedulikan ancaman pedang dan lemparan batu. Ia berhasil meredakan perkelahian hebat itu. Ketika kota Gubbio diporak-porandakan oleh Frederick Barbarossa, Ubaldus dengan berani menemui tentara-tentara Jerman yang bengis dan meyakinkan kaisar untuk tidak meneruskan niatnya menguasai kota Gubbio. Selama bertahun-tahun hidupnya, Ubaldus menderita karena penyakit yang diidapnya. Namun ia tetap sabar, tabah, dan gembira dalam menjalankan tugas-tugasnya. Akhirnya ia meninggal dunia pada tahun 1160. Orang kudus yang kedua yang juga kita peringati pada tanggal 16 Mei, yakni Santo Yohanes Nepomuk, martir. Yohanes Nepomuk lahir di Nepomuk atau Pomuk, Bohemia, Cekoslowakia Barat pada tahun 1340. Nama kecilnya ialah Wolfijn atau Welfin. Ia belajar teologi dan hukum di Universitas Praha. Pada tahun 1373, ia ditahbiskan menjadi imam. Cita-citanya menjadi imam ini sudah berkobar dalam hatinya sejak ia berusia muda. Hal ini pun sangat didukung oleh kedua orang tuanya, karena mereka telah mempersembahkan Yohanes kepada Tuhan ketika Tuhan mengabulkan doa-doa mereka bagi kesembuhan Yohanes dari penyakit yang menimpanya. Dalam tugasnya sebagai seorang imam, Yohanes menjadi seorang pengkhotbah ulung. Ia berhasil mempertobatkan banyak orang dengan khotbah-khotbahnya. Relasinya dengan tokoh-tokoh masyarakat di jajaran pemerintahan sangat baik berkat keakrabannya dengan Raja Wenceslaus dan permaisurinya. Pembunuhan atas dirinya berawal dari rencana Raja Wenceslaus keempat untuk mendirikan sebuah keuskupan baru yang berpusat di Kladrau dan mengangkat seorang pendukungnya sebagai pemimpin atas keuskupan itu. Sementara keuangan keuskupan baru ini menurut rencana Wenceslaus akan diambil dari pendapatan biara Kladrau setelah kematian pemimpin biara itu.
Rencana Raja Wenceslaus ini ditentang oleh Uskup Agung Johannes Gensenstein dan Johannes Nepomuk karena rencana itu tidak sah secara hukum. Ketika pemimpin biara Kladrau meninggal dunia, kedua petinggi keuskupan itu segera memerintahkan para biarawan untuk segera memilih pemimpin yang baru. Semua ini tidak diberitahukan kepada Raja Wenceslaus hingga pemimpin baru terpilih. Karena itu, ketika mendengar berita pengangkatan itu, Wenceslaus marah dan segera memerintahkan penangkapan atas diri Nepomuk dan beberapa pejabat gereja lainnya. Setelah beberapa lama mendekam di dalam penjara dengan berbagai siksaan berat, para pejabat gereja itu dilepaskan dengan syarat bahwa mereka harus tutup mulut tentang semua perlakuan kasar atas diri mereka. Sementara Johannes Nepomuk dibunuh dan mayatnya ditenggelamkan di sungai Moldau dalam keadaan terikat erat. Pada keesokan harinya, jenazahnya ditemukan kembali lalu disemayamkan di Katedral Santo Vitus hingga sekarang. Berbagai cerita tentang pembunuhan Yohanes berkembang di kalangan umat. Salah satu cerita itu ialah bahwa ia dibunuh karena tidak bersedia menyingkapkan rahasia pengakuan permaisuri Raja Wenceslaus sesuai permintaan raja. Yohannes Nepomuk dinyatakan sebagai beato pada tahun 1721 dan kemudian pada tahun 1729 dinyatakan sebagai santo. Kecuali itu, ia diangkat sebagai pelindung kota Bohemia, pelindung para pendosa, dan pelindung orang-orang yang terancam hanyut dalam sungai. Orang kudus ketiga yang juga kita peringati pada tanggal 16 Mei yakni Santo Simon Stock, biarawan. Simon Stock dikenal sebagai pemimpin biara-biara Karmelit dari tahun 1254 sampai tahun 1265 dalam kedudukan sebagai superior jenderal. Kisah kelahiran dan masa mudanya tidak banyak diketahui. Yang diketahui pasti ialah bahwa ia meninggal dunia pada tahun 1265 di Bordeaux, Prancis. Kecuali itu, diberitakan bahwa setelah menjalani hidup sebagai pertapa di Inggris, tanah kelahirannya, ia pergi ke tanah suci Yerusalem. Di sana ia bergabung dengan sekelompok biarawan Karmelit yang sudah lama menjalani hidup pertapaan. Setelah beberapa lama tinggal di tanah suci, ia rupanya kembali ke Inggris ketika terjadi serangan dari orang-orang Saracen, suku bangsa nomaden di padang gurun antara Syria dan Arab Saudi atas komunitas-komunitas religius di tanah suci. Tentang pengalaman Simon, diberitakan pula bahwa Bunda Maria pernah menampakkan diri kepadanya di Aylesford pada tanggal 16 Juli tahun 1251. Bunda Maria menyerahkan kepadanya sehelai skapulir berwarna coklat sambil berkata, "Skapulir ini akan menjadi keselamatan bagimu dan bagi semua biarawan Karmelit lainnya." Orang yang mati dalam kebiasaan berdoa dengan skapulir ini akan diselamatkan. Meskipun Simon tidak secara resmi digelari santo oleh gereja, para biarawan Karmelit menganggap dia sebagai orang kudus. Atas izin khusus dari takhta suci, mereka merayakan pestanya pada tanggal 16 Mei. Orang kudus keempat yang juga kita peringati pada tanggal 16 Mei yakni Santo Andreas Bobola SJ, martir. Andreas Bobola lahir di Sandomir
pada tahun 1591 dalam sebuah keluarga aristokrat di Polandia. Pada usia 19 tahun, Andreas masuk novisiat Serikat Yesus di Vilna, Lituania. Pada tahun 1622, ia ditahbiskan menjadi imam. Sebagai imam baru, Andreas bekerja di paroki Santo Casimir di Vilna sampai tahun 1630. Ia dikenal sebagai seorang pengkhotbah ulung yang menobatkan banyak orang dengan ajaran-ajaran dan cara hidupnya. Ia juga memimpin biara Kongregasi Maria di Polandia. Setelah 6 tahun menjadi pemimpin biara Yesuit di Bobrinsk, ia kembali melanjutkan karya misionernya. Pada waktu itu, Polandia dan Lituania dilanda suatu skisma besar. Banyak orang Katolik bergabung dengan gereja Ortodoks yang memisahkan diri dari gereja Katolik Roma. Skisma ini terus berkembang luas karena didukung oleh kekuatan militer Rusia. Menghadapi skisma ini, Andreas meningkatkan usaha-usahanya untuk menobatkan banyak orang dan mempersatukan kembali gereja Polandia dan Lituania di bawah naungan gereja Katolik Roma. Karena usaha-usahanya ini, para serdadu menangkap dia, menyiksa dan membunuhnya dengan kejam. Mereka menamakan Andreas Dusokhivat, yang berarti pemburu jiwa-jiwa. Andreas mati sebagai martir Kristus di Jano pada tanggal 26 Mei tahun 1657. Bangsa Slavia menghormatinya sebagai pelindung semua orang yang menderita penganiayaan karena kesetiaannya pada satu gereja universal. Andreas digelari Beato pada tahun 1853 dan kemudian dinyatakan sebagai Santo pada tahun 1938. Orang kudus kelima yang juga kita peringati pada tanggal 16 Mei yakni Santo Julianus de Moustier, pengaku iman. Julianus lahir di kota Redom, Prancis pada tanggal 17 Juli tahun 1728. Ia dikenal sebagai seorang imam biarawan di Keuskupan Vannes yang sangat besar pengabdiannya di dalam bidang pendidikan dan pembangunan bangsa. Ia memberikan teladan hidup baik, penuh kebajikan dan kemiskinan. Ia melandasi pengabdiannya dengan kerendahan hati dan hidup rohani yang mendalam. Di tengah kesibukannya, ia senantiasa menyisihkan waktu untuk menyepi dalam keheningan doa bagi kekudusan dirinya dan bagi perkembangan gereja. Kekayaan pribadinya dipergunakan untuk membangun gereja, rumah biara, dan rumah sakit di keuskupannya. Dalam ketenangan dan kesucian hidupnya itu, ia wafat pada tanggal 16 Mei tahun 1781. Saudara, demikianlah kelima orang kudus yang kita peringati pada tanggal 16 Mei, yakni Santo Ubaldus, uskup dan pengaku iman, Santo Yohanes Nepomuk, martir, Santo Simon Stock, biarawan, Santo Andreas Bobola SY, martir, dan Santo Julianus de Moustier, pengaku iman. Santo Ubaldus, Santo Yohanes Nepomuk, Santo Simon Stock, Santo Andreas Bobola SY, dan Santo Julianus de Moustier, doakanlah kami. Tuhan memberkati.